Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pernah berbuat dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah at-tawwabun, kembali kepada kebenaran, bertaubat artinya. Karena apa? Karena keumpama ada makhluknya Allah yang tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa, itu bukan manusia. Bukan manusia, siapa? Malaikat. Kok ada makhluknya Allah salah terus tidak pernah benar? Siapa? Bukan manusia, setan itu. Kadang salah, kadang benar, kadang salah. Ya itulah manusia. Spill dulu sebelum dia obok-obok. Sambal. Terong. Sop. Ini apa? Nggak ada gami bawisnya. Lagi kosong. Assalamualaikum. Aja orang dia setelah masjid gitu. Ya, duka kemana ya? Ya udah ayah nyusul Kemana itu, Cak? Iya. ya, oke. Calon lengser itu. Ayah budak empat susu. Orang buat Ajengan terus dongkap. macan dia lagi ngurus Rep, bagi-bagi ketemu jodoh ini. Rep. Hati-hati telepon ke Palestina. Makanya pas makan di Malam Sabtu ya, kalau tadi kan malam mau besok, tapi besok masih malam satu. Oh, ya. Malam satu ini, pokoknya masih libat tadi dia. Besok itu masih ngecot ya, masih capek ya. ya Malam-malam. Lantai 2 bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hingga saat ini masih senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin paguyuban wargi Sunda Bontang yang biasa kita laksanakan dalam setiap 1 bulan 1 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Saibul Bait, Kang Riki beserta keluarga, di mana pada malam hari ini bersedia dan menyediakan tempat untuk melaksanakan acara kegiatan tersebut. Saya juga sampaikan terima kasih kepada segenap paguyuban wargi Sunda Bontang, di mana sampai dengan saat ini masih selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kita yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan PWSB ke depan semakin kompak, semakin guyup, semakin istiqomah di dalam menjalin hubungan tali silaturahmi di antara kita yang ada di perantauan. Mungkin itu aja singkat dari kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم ولسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا ببركة سورة ياسين والتهليل وبنيات الدعاء والقبول بنيات بلغ مرضات الله بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح وعلى ما نوينا وعلى ما نوى صاحب الحاجات شاور الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فغافلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Nabi Musa alaihissalam, man mata fawwata ibun minal ghibah adkhalallahul jannah akhiru man yadkhulunal jannah. Barang siapa yang meninggal sudah bertaubat dari dosa ghibah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Akhiru man yadkhulunal jannah, akhir daripada orang yang masuk surga. Semua umat manusia sudah masuk ke dalam surga, orang ini belakangan masuk surga. Siapa? Yaitu umat Nabi Musa meninggal sudah bertaubat. Sudah itu loh. Loh sekarang waman mata fahuwa kusirun minal ghibah adkhalallahu an-nar awwala man yadkhulunan nar. Siapa orang umat Nabi Musa meninggal belum bertaubat dari dosa ghibah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka awwalaman yadkhulunan nar, awal daripada orang yang masuk neraka. Jadi untung kita menjadi umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari berbagai macam dosa besar atau kecil, maka kalau sudah bertaubat kaman la dzambalah. Wa fi riwayatin kaman waladathu ummu. Kayak orang yang tidak punya dosa. Kayak anak yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa noda dan dosa. Alhamdulillah. Asal kita mau bertaubat, mau minta maaf kepada sesama, mau baca istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dulu Bapak Ibu, ada perjanjian antara iblis dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Ya Rabb, fawa izzatika la azalu aghwi bani adam madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, demi sifat muliamu, aku tidak bakal berhenti-hentinya untuk menyesatkan anak cucu Adam selagi ruhnya masih melekat di jasad. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu. Siapa yang tidak mengaku, tidak merasa cucunya Nabi Adam? Semuanya anak cucunya Nabi Adam. Makanya jangan khawatir, selagi ruh kita masih melekat di jasad, selagi kita masih hidup, maka pasti yang namanya setan itu akan selalu berusaha menyesatkan kita. Tidak usah khawatir, pasti itu. Kemudian Allah juga punya perjanjian apa? Kata Allah, fa izzati wa jalaliya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi sifat muliaku dan sifat agungku wahai mal'un, setan yang terlaknat, aku juga tidak bakal berhenti-hentinya untuk mengampuni dosa dan kesalahannya anak cucu Adam mastaghfaru, selagi mereka mau minta ampun, baca istighfar berbanyak. Bagaimana Allah bisa mengampuni dosa kita kalau kita tidak mau bertaubat? Kenapa kata Nabi al-insan mahadul khata' wan nisyan? Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa.
Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pernah berbuat dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah at-tawwabun, kembali kepada kebenaran, bertaubat artinya. Karena apa? Karena keumpama ada makhluknya Allah yang tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa, itu bukan manusia. Bukan manusia, siapa? Malaikat. Kok ada makhluknya Allah salah terus tidak pernah benar? Siapa? Bukan manusia, setan itu. Kadang salah, kadang benar, kadang salah. Ya itulah manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Tapi manusia kalau sudah kadung mulia, maka melebihi mulianya malaikat. Sedangkan manusia kalau sudah kadung hina, melebihi hinanya setan, binatang. Coba kita perhatikan. Jenengan tahu kelelawar? Kelelawar ini bahasa Inggrisnya codot. Iya Pak betul. Kalau codot betulan, codot beneran, nyolong mangga satu dimakan ndak habis, dibawa pulang, ternyata mangga tadi jatuh di tengah jalan, namanya mangga codotan. Coba kalau codot sarungan, bawa keranjang Bapak Ibu. Kalau perlu istri yang punya mangga digondol sekalian. Tahu jenengan yang namanya tupai? Tupai itu bahasa Inggrisnya bajing. Bajing kalau nyolong kelapa satu dimakan sama anak, istri, sama keluarganya, puas semuanya, kenyang. Tapi coba kalau bajingan bawa pickup, itulah manusia kalau kadung hina melebihi hinanya bajing tupai. Kalau kadung mulia melebihi mulianya malaikat. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafizakumullah. Adapun syarat taubat itu pastinya kita udah tahu ada 4. Yang satu adalah berhubungan dengan hakul adab. Yang ketiga adalah hubungannya dengan hakullah. Apa syaratnya taubat? Yang pertama adalah ikhlas, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua menyesal atas perbuatan dosa yang pernah kita amalkan, yaitu menghibah. Kemarin menghibah berapa tetangga kita, gerus habis semuanya ke hibah. Sekarang kayak apa? Taubat sudah. Kemudian sholat taubat 2 rakaat. Caranya kayak apa? Jangan sampai kita di dalam hidup ini tidak pernah melakukan sholat taubat. Minimal sehari 1 kali. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Cuma 2 rakaat, gak sholat duha ya. Jangan sampai ditinggalkan sholat taubat. Kenapa? Karena salah satu, bukan semuanya, salah satu dosa yang sering kita ucapkan. Lisan ini gampang dan mudah untuk mengucapkan, padahal luar biasa besarnya, yaitu dosa ghibah. Salah satunya, belum yang lain itu. Belum yang lain. Maka terbanyak bertaubat, lebih-lebih sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah ar-raddu, kalau memang hakul adab. Lawang jenengan dulu pernah nyolong motornya tetangga sampai tuwek mate, ini tidak ketahuan. Saking hebatnya merahasiakan pencolongannya tadi itu. Loh kayak apa? Tobat kepada Allah, sholat tobat tiap hari sampai 10 kali. Istighfarnya wah sampai bibirnya doer. Tapi tidak dikembalikan motor tadi, tetap tidak bisa diampuni. Kecuali jenengan minta izin, minta dibebaskan kepada tetangga. Iya, kalau bebaskan motor ini bukan uang 100.000, bukan uang 2.000 di hari itu. Ya, makanya harus dikembalikan, harus minta maaf. Jadi seperti itu. Kalau hakul adab, kalau hakullah cukup jenengan taubat kalau memang itu dosa besar. Kalau dosa kecil, umpamanya nonton sinetron kelihatan bening-bening, ya sudah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sudah dihapus oleh Allah. Kayak wudhu aja sudah terhapus dosa kita. Kalau dosa kecil, tapi jangan diremehkan. Kecil-kecil boleh-boleh, tambah banyak. Dosa itu Bapak Ibu bagaikan sampah yang dibuang. Kita perumpamakan, jenengan tiap hari ada sampah di rumah, kemudian dibuang, kemudian diambil oleh tugas pembersihan.
Apa kemudian besok tidak ada sampah lagi? Ada lagi, tidak dibuang, kan dibuang lagi. Besoknya ada lagi apa enggak? Terus seperti itu dibuang. Jenengan melakukan dosa, nggih monggo taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Kayak sampah tadi. Coba sampah tadi tidak usah dibuang sampai seminggu, 1 bulan, numpuk apa enggak? Numpuk, repot untuk membersihkan. Dosa juga seperti itu, numpuk repot untuk diterima taubatnya. Makanya setiap kita melakukan dosa, nggih monggo taubat kepada Allah. Asal satu, ada istihza. Istihza itu meremehkan Allah. Ada juga tidak termasuk istihza. Bahasa lain adalah jahid. Jahid itu angas. Angas itu menentang. Contohnya, oh sekarang sudah tobat, sudah tiba lagi ya, nanti tobat lagi. Lah omongan seperti itu atau perasaan seperti itu namanya jahid, menentang. Yang pertama. Yang kedua, aduh terlalu banyak dosaku, zina berapa kali, mabuk berapa kali, apalagi riba, kayak makan kacang gak ada rasanya. Maka kayak apa? Dosa tobat sudah. Loh omongan seperti ini lebih besar dosanya daripada perbuatannya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap keluar dari Islam. Apa sih definisinya murtad keluar dari Islam? Man ahallal haram wa harramal halal. Jadi orang yang mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram keluar dari Islam. Perlu syahadat diulang, diperbarui. Bahaya. Makanya jangan jahit. Apa? Kalau maksiat kita tahu riba, ya sudah, akui maksiat, akui dosa. Jangan sampai jenengan ngomong riba itu halal. Contoh lagi, seumpama saya, naudzubillah, zina. Tahu zina? Zina itu panjat pinang loh. Masih ingat panjat pinang kan? Sudah lupa panjat pinang ya. Zina itu panjat pinang kemarin itu dong. Jadi naudzubillah, saya tidak pernah satu pun melakukan zina. Tapi saya ngomong, Pak, zina itu hukumnya halal, enak lagi. Saya tidak pernah zina. Kemudian dibanding dengan yang kedua, saya tidak ngomong gini. Saya tiap hari zina, naudzubillah, sehari sampai 5 kali. Tapi saya nggak pernah, tapi saya ngomong haram. Saya ulangi lagi, Pak. Pertama, saya ngomong zina itu halal, boleh dan enak, tapi saya nggak pernah zina. Yang kedua, saya ini tiap hari zina, tapi saya ngomong zina itu tetap haram. Dosanya besaran mana? Besaran yang pertama. Ya, walaupun saya tidak pernah zina, tapi saya ngomong zina itu halal, murtad keluar dari Islam, jadi kafir sudah. Naudzubillah, naudzubillah. Dibanding dengan kedua, zina maksiat, taubat kepada Allah, zina lagi, taubat lagi. Tapi saya tetap ngomong itu dosa, tidak ngomong halal saya tetap agama Islam karena itu termasuk maksiat. Bagaikan kaca mobil itu yang kedua. Wipernya mobil itu ada hujan, bersihkan, hujan lagi bersihkan. Coba tidak usah dibersihkan, sudah tidak usah dihidupin wipernya, nabrak gitu kan. Iya apa enggak? Itulah dosa. Dosa taubat, dosa istighfar taubat. Terus kayak gitu. Jangan sampai kita lebih-lebih wala tayasu min rauhillah. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang kita singkat saja, ada sebuah hadis sahih hasan juga, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Katanya Kanjeng Nabi, ittaqillah, bertakwalah kalian semua dimanapun berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan yang lalu yang pernah Anda lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Artinya apa? Ketika kita sudah penuh merasa dosa dan sampai bingungnya ya apa caranya taubat, tetap Bu, sekali lagi, wa'ad bi'is sayi'at bil hasanat. Jangan sampai kita lupa perbuatan jelek ini bisa dihapus dengan perbuatan
Baik, kemarin kita sudah ghibah, sekarang sodako, sekarang baca Al-Quran, sekarang sholat dan sebagainya. Maka perbuatan amal ibadah ini dapat menghapus amal jelek kita yang kita lakukan sebelumnya. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih. Enak jadi maka di Muhammad itu enak. Enak. Loh, kemudian kita menurut Imam Syafi'i, suatu dosa hakul adam kalau tidak diucapkan ketika minta maaf ini dasar. Contoh, saya pernah berbuat salah kepada seseorang. Kenapa? Karena dulu pernah gondol istrinya umpamanya, atau nyolong motornya. Kalau saya jujur, dia ikhlas apa enggak? Maafkan apa enggak? Enggak bakalan. Maka kayak apa? Enggak usah disebutkan. Ini Imam Maliki. Alhamdulillah. Ya apa caranya? Pak, saya minta maaf dengan segala kesalahan saya. Saya berbuat ini. Pokoknya ngomong segala kesalahan itu aja cukup. Kemudian yang kedua, tidak perlu ngomong minta maaf. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ini cara yang terakhir. Apa? Tingkah laku kita, sepak terjang kita, akhlakul karimah kita kepada orang yang bersangkutan itu lebih berpengaruh daripada cuma ngomong saja. Artinya apa? Pak minta maaf, besok nyolong sandalnya. Pak minta maaf lagi, besok nyolong anunya. Pak minta maaf, besok menghibah lagi. Ini jahit namanya. Loh, caranya kayak apa? Menunjukkan amal kita, perbuatan kita kepada orang yang kita dosai. Maka alhamdulillah ada pertemuan seperti ini. Kalau pulang pasti jabat tangan. Loh, orang muslim muslimah bertemu dengan saudaranya, kok jabat tangan? Tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Jatuh dan rotok dosa ini lewat sela-sela jari. Itu loh untungnya kalau orang jamaah sholat di masjid, kemudian itu sholawatan dan juga jabat tangan luar biasa itu. Tidak sempat ke masjid ada pertemuan seperti ini, alhamdulillah pasti pulangnya jabat tangan rontok dosa jenengan ketika ngerasani satu sama lain, berbuat dosa satu sama lain. Loh, kalau jenengan tidak usah minta maaf, Pak, minta maaf, tidak usah gitu. Ini sudah cukup. Kalau sudah tidak memaafkan, tidak bakalan mau jabat tangan. Buktinya mau jabat tangan berarti mau memaafkan. Alhamdulillah kita orang bermadhab, yaitu ikut madhab Maliki. Tidak usah disebutkan. Kenapa? Kalau disebutkan pasti tidak bakal dimaafkan. Lebih-lebih ada madorot resiko yang berbahaya. Kembali ke ghibah sedikit. Dulu pada suatu malam hari Rasulullah SAW pernah izin undur diri kepada istrinya yang bernama Aisyah. Ya Humairah, wahai istri tercintaku yang pipinya kemerah-merahan, saya pada malam hari ini mau izin undur diri, tidak bermalam di rumahmu, mau bermalam di istri yang lain, yaitu Sayyidah Sofiyah. Kaget Sayyidah Aisyah, spontan dia melontarkan satu kata, hasbuka ya Rasulullah bis Sofiyah li'annaha kadha wa kadha. Cukup wahai Nabi, ngapain engkau mau tidur di rumah Sofiyah? Bukannya Sofiyah itu orangnya kadha wa kadha. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan artinya kadha wa kadha. Ternyata pendek kekurangannya Sofiyah. Ngomong pendek di depan Rasulullah itu namanya menghibai Sofiyah. Dan spontan dan seketika itu Rasulullah marah, wajahnya memerah. Ya Aisyah, innaki la qulti bi kalimatin law masatti fil bahri laswaddat ma'ul bahri jami'an. Wahai Aisyah, barusan kamu melontarkan satu kata kotor, umpama kata kotormu dilemparkan ke dalam air lautan Botan Kuala, maka niscaya semua air lautan yang menjadi warna hitam sebenarnya sebab kotornya ucapanmu, yaitu ngomong pendek. Coba bayangkan kita Bapak Ibu, kalau sudah kadang asik ngobrol sama lama, teman lama dan ketemu, ngobrolin orang lain, menghibah full di situ. Bukan cuma ngomong pendek, saya suara tua, tidak pesek ngentutan lagi. Lima lautan menjadi warna kopi semua. Ayo coba bayangkan. Bapak Ibu jamaah rahimakum wa hafidhakumullah. Kurang sedikit kita lanjutkan, kemudian tanya jawab.
kita sebutkan saja, ada ghibah yang diperbolehkan dan halal hukumnya. Apa? Yaitu yang pertama, dzikrul masawi litazawwud awil muamalah, yaitu menyebutkan perbandingan karena ada kebutuhan pernikahan atau usaha muamalah dagang. Contoh, saya punya anak perempuan, kemudian mau tak jodohkan kepada laki-laki yang namanya Mas Sudut. Pastinya saya kepingin tahu tingkah lakunya, ibadahnya, muamalahnya kayak apa Mas Sudut ini. Nggak bakalan saya tanya kepada orang tuanya kan, tanya sama tetangga dan temannya. Kan, gimana Mas Sudut ini? Wah, Mas Sudut itu luar biasa. Kalau ke masjid sebelum azan sudah datang duluan, ngapain tidur kan? Tidak, ibadah. Mas Sudut itu kalau baca Al-Quran sehari sampai berjus-jus. Kalau sodakonya nyawawe ndak, sayang sama sekali, dermawan sekali dia. Apa ya? Iya betul. Itu kan kebaikannya. Kira-kira Mas Sudut itu punya kejelekan apa enggak? Oh ya pasti punya, namanya manusia. Kira-kira kejelekannya apa Mas Sudut? Mas Sudut itu kejelekannya doyan makan, banyak utang. Lah ngomong kayak gitu ghibah, Bu. Boleh apa enggak? Boleh, karena ada kebutuhan untuk pernikahan. Supaya apa? Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tahu kita sebagai orang tuanya si perempuan, oh ternyata ada kebaikan, ada kejelekannya seperti ini. Kemudian muamalah dagang. Loh kalau kita husnudzon tok, Bu, ketipu terus, tidak bisnis jadinya sodako ae. Husnudzon orang Indonesia Islam semua baik-baik. Oh jual salak, kita pulaan salak. Oh atasnya bagus semua, ternyata bawahnya bonyok semua. Nyesel apa enggak kemudian? Nyesel. Makanya suudon dipilih apa dipilih? Dilihat semua, apa bagus semua, ternyata alhamdulillah bagus semua. Itu namanya suudon. Suudon ada tempatnya, husnudzon juga ada tempatnya. Buktinya apa? Dulu di zaman Rasul waktu perang itu tidak ada istilah perang itu husnudzon. Politik itu tidak ada husnudzon, loh. Suudon semua. Lah kalau husnudzon, wah orang Arab hebat-hebat, bagus-bagus, nggak bakalan nembak dari sini, paling nembak dari depan. Ternyata ditembak dari belakang, mati semua sahabat Nabi. Ternyata Nabi menganjurkan siasat peperangan, oh anti musuh dari sana dan lain sebagainya. Itu namanya suudon. Mohon maaf bila ada kata kesalahan dalam perkataan ini, mohon maaf, dan saya mewakili pada Tuan Rumah Kang Riki mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf bila ada tempat salah yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf, dan mudah-mudahan salah ini menjadikan keberkahan buat kita semua, khususnya bagi keluarga Riki serta Haji Bos. Untuk acara ini kami cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tulang. Di kamera yuk keliwat. Tagar mah. Ayo obat. Ayo itu masih kena di sini. Rumah. Apa tadi Pak Amin enggak? Atau apa? Tempat sama ya. Bantan. Ini Palu. Kamar kita di kota. Ini kuai.